Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini dari Mazmur 104 ayat 19 sampai ayat ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, merenungkan, dan melakukan kehendak-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini menggambarkan keagungan Allah, pencipta, pemelihara kehidupan. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, kita mengetahui dan mengerti tentang waktu yang ditentukan Tuhan bagi ciptaan, ruang tempat manusia dan segala ciptaan berada. Dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27, kita mempelajari bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan, dari mulai diciptakan, dipelihara dan dijaganya, dan diperintah dengan kedaulatannya. Dari ayat 27 sampai 30, memberikan kepada pengertian bahwa kita memiliki satu batasan yang Tuhan sediakan. Hidup dan kehidupan kita ada di tangannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sanalah terletak keagungan Allah yang mencipta, memelihara, dan menebus segala yang ada menurut rancangan kehendak-Nya. Di sini ada beberapa pembelajaran yang penting yang perlu kita pahami. Yang pertama berkaitan dengan bayang-bayang yang berkaitan peredaran dan pergantian siang malam yang terus-menerus dan pemerintahan atas segala waktu yang ada, yang dinyatakan Tuhan. Yang kedua, kita berbicara di sini menjelaskan tentang bumi yang penuh dan lengkap itu adalah ciptaan Allah, bukan buatan manusia, bukan terjadi begitu saja. Yang ketiga, kita belajar mengenai persediaan yang tepat waktu dan berlimpah yang disediakan Tuhan bagi segala makhluk. Dan yang terakhir, kita belajar mengenal akan kuasa mutlak dan pemerintahan yang berdaulat yang dimiliki Allah terhadap segala makhluk. Mari kita telusuri bagian satu demi satu. Bagian yang pertama. Di sini Allah menyatakan keagungannya atas waktu siang dan malam. Walaupun bangsa-bangsa kafir, penyembah berhala, penyembah ciptaan, telah melakukan suatu upaya untuk mengerti waktu, tetapi mereka tidak tahu, tidak sadar, tidak mau tahu bahwa segala penentu waktu
adalah Tuhan Allah. Dan Tuhanlah yang menempatkan bulan, bintang, matahari, dan segala sesuatunya. Semuanya diatur oleh Tuhan. Malam untuk istirahat, siang untuk berkarya. Malam untuk kita benar-benar menikmati satu penyertaan Tuhan dalam istirahat, dan siang suatu penyertaan Tuhan dalam berkarya. Ada hewan-hewan atau makhluk yang bergerak pada malam hari, dan ada yang bekerja pada siang hari. Tentunya kita bersyukur senantiasa karena ada hari yang baru dengan terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya kita berkarya, kita bersyukur, kita bekerja mengelola bumi. Di bagian kedua, kita meyakini bahwa sepenuhnya isi bumi ini adalah karya ciptaan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan karyanya dan tidak membiarkan karyanya hancur lebur. Dilakukan suatu upaya yang nyata oleh manusia untuk mengelola bumi, tetapi Tuhan Allah lah yang memelihara bumi dan segala isinya. Sekalipun kita memanfaatkan tanah, air, lautan, udara, segala sesuatu yang kita upayakan, kita fungsikan, kita temukan, dan kita buat untuk mengerjakan apapun yang ada di bumi, sepenuhnya itu karena Tuhan yang berdaulat. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana Tuhan yang menyediakan segala yang ada itu tepat pada waktunya. Allah adalah pemberi yang murah hati bagi setiap orang. Ia memberi makanan, membuka tangannya, dan menyatakan kebaikannya. Mereka yang menantikan dengan sabar pemberian Tuhan Allah, berupaya untuk berkarya, menantikan Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap orang. Mereka yang mencari makanan, mereka yang bekerja di bumi ini, sesungguhnya Tuhanlah yang memberikannya. Dengan cara dan karya yang baik, maka makanan akan diperoleh. Kita manusia memungut pemberian Allah dan menikmati segala kebaikannya. Yang keempat, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu berada di dalam kuasa mutlak dan pemerintahan yang berdaulat penuh yang dimiliki Tuhan Allah. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun kita melakukan ini dan itu di bumi ini dan segala isinya milik Tuhan Allah. Segala yang ada di dalam kendali Allah, dan segala peristiwa tidak membuat sesuatu berjalan sesuka hati. Semuanya berada di dalam pemerintahan Allah. Dalam keadaan susah maupun senang, menderita maupun bahagia, semuanya berada di dalam pemerintahan Allah. Memang ada yang binasa, memang ada yang menderita, di mana kita tahu ada yang kembali rohnya kepada Tuhan untuk menanti kebangkitan dan menerima pengadilan Tuhan Allah di akhir zaman. Ada yang sedang menuju kematian dan ada yang sedang hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Segalanya berada di dalam kendali Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan pemeliharaan Tuhan setiap hari, setiap saat, maka tidak ada satupun yang terlewatkan dari perhatian Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, ketidakadilan, dan kehancuran yang dibuat oleh manusia, yang dilakukan oleh setiap orang yang berbuat jahat, tidak akan mengubah atau menggantikan pekerjaan Tuhan. Tidak terjadi. Semuanya dijadikan dengan kebijaksanaan. Semuanya dipelihara dengan tujuan memuliakan Allah semesta. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan demikian waktu, ruang, isinya, segala makhluk, segala peristiwa, segala fakta, yang tahu, yang tidak tahu, maupun yang mengerti dan tidak mengerti, di bawah kolong langit ini semuanya berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata ini miliknya.
Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita berpegang hanya kepada Tuhan dan berharap hanya kepadanya. Janganlah bersandar dengan kekuatanmu sendiri, dan akuilah Dia dalam setiap langkahmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.